Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Nah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk salah seorang dari penghuni surga Ar-Rayyan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video Ramadan kita kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan puasa seseorang itu bisa menjadi batal. Di antaranya, nah, yang pertama itu berniat membatalkan puasa. Artinya seseorang tersebut di dalam hatinya atau dalam ucapannya dia menginginkan untuk membatalkan puasanya, maka puasa seorang tersebut bisa menjadi batal. Nah, yang kedua, makan dan minum dengan disengaja. Nah, hal utama saat puasa adalah menahan hawa nafsu. Nah, termasuk juga nafsu makan dan nafsu minum. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu, yaitu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, baik, selanjutnya batalnya puasa sebab yang disebabkan oleh makan dan minum adalah jika disengaja. Nah, adapun jika makan atau minum karena lupa, maka tidak membatalkan puasa seseorang tersebut. Nah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Nah, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga tubuh seperti rongga mulut, nah, rongga hidung, telinga, serta kemaluan. Nah, berikutnya hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Menyengajakan muntah bisa juga membatalkan puasa. Namun muntah itu tidak membuat puasanya batal jika muntah karena terpaksa atau karena dorongan dalam diri sebab sakit yang tidak ia sengaja. Artinya, kalau muntah seseorang tersebut tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Sedangkan kalau disengaja, maka puasanya menjadi batal. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi.
Nah, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang muntah, artinya tidak sengaja, maka tidak wajib baginya untuk mengqada puasanya. Namun barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqada puasanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, berikutnya, hal yang membatalkan puasa adalah hilang ingatan atau gila, atau disebut juga zunun. Apabila seseorang mendadak gila ketika ia sedang mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya akan menjadi batal. Kenapa? Karena puasa itu diwajibkan untuk umat Islam yang baligh, artinya dewasa, kemudian berakal sehat, dan juga tidak terkena halangan atau haid dan nifas. Nah, berikutnya yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Hal-hal yang membatalkan puasa bagi wanita adalah keluarnya darah haid dan nifas. Wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya menjadi batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh salat dan puasa? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Perempuan yang sedang haid dan nifas dilarang berpuasa di bulan Ramadan. Namun wajib baginya untuk mengganti dengan mengqadanya. Caranya dengan mengganti atau membayar puasanya di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya atau sesuai jumlah hari yang terhutang. Nah, berikutnya hal yang membatalkan puasa adalah jima suami istri. Nah, berhubungan badan bagi suami istri pada siang hari di bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Selain berkewajiban mengganti puasanya, nah ada juga denda atau kafarat yang harus dibayarkan. Nah, denda tersebut berupa, yang pertama pilihannya adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman atau yang beragama Islam. Kemudian jika ia tidak mampu, maka diperbolehkan mengganti puasanya selama 2 bulan secara berturut-turut. Nah, jika masih tidak mampu, maka pilihan yang ketiga adalah harus memberi makan kepada 60 orang fakir miskin atau 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau sekitar 1/3 liter. Berikutnya adalah hal yang membatalkan puasa adalah keluar air mani dengan disengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual atau hubungan badan bagi suami istri itu bisa membatalkan puasa. Keluarnya air mani ini baik dalam konteks masturbasi atau onani maupun sentuhan dengan pasangan. Namun jika mani yang keluar karena mimpi basah atau ihtilam, nah hal ini dikategorikan tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Nah, yang terakhir, hal yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, murtad bukan hanya bisa membatalkan puasa, namun juga bisa membuat seseorang kehilangan keislamannya. Nah, hal ini bisa terjadi jika kita mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang berlaku sebagaimana ketetapan Islam. Jika sudah begini, nah, maka kita diharuskan kembali membaca 2 kalimat syahadat dan mengganti puasanya dengan cara mengqada. Nah, demikianlah tadi telah kita sampaikan di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, semoga dengan materi yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.